Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena satu hari di rumah-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh memperkatakan firman-Mu. Firman-Mu adalah satu keyakinan yang hakiki buat kami ya Tuhan, yang sangat jitu buat kami, menjadi satu fondasi yang tidak tergoyahkan, yang tidak dapat digantikan, yang adalah ya dan amin, yang merupakan kota benteng perlindungan kami. Nah, hari ini Tuhan, saat firman-Mu diberitakan, biar semua prinsip lain boleh dikesampingkan, tetapi hanya firman-Mu yang boleh ditinggikan. Hamba berdoa hari ini biar pemikiran manusia, setiap argumentasi manusia, setiap perkiraan manusia, fantasi, imajinasi yang mau meninggikan diri lebih daripada pengertian firman-Mu boleh ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami nyatakan iman akan bangkit dan kekuatan boleh timbul di tengah-tengah umat-Mu untuk hidup benar dan memberitakan kebenaran buat setiap tempat di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan boleh bersama-sama dengan Anda lagi. Mohon maaf kemarin minggu pertama saya tidak bisa berada di sini karena ada graduation demi graduation, baru yang kemarin yang terakhir, dan sekarang boleh ada di sini. Total ada kurang lebih 16 warga di Boston yang graduate beserta dengan high school jadi 18, ya lumayan lah gitu ya. Udah tambah beberapa pound kelihatannya di sini dan di beberapa tempat karena makan terus gitu ya. Kenapa tertawa? Ya, tapi ya saya yakin untuk segala sesuatu itu ada waktunya dalam kehidupan kita, amin. Dan Mei merupakan graduation season buat jemaat di Boston, dan it's a bittersweet experience karena kita bangga, kita senang mereka graduate, mulai dari pertama datang di sana masih cupu gitu ya, masih sering kedip-kedip gitu ya, sampai udah lulus gitu. Tapi biasanya kalau udah lulus, either mereka pindah kota atau pulang gitu. It's a bittersweet, but nevertheless we are proud. Kami bangga karena kehidupan mereka, dan setiap benih yang kita tabur dalam kehidupan manusia kita tahu tidak akan sia-sia. Ada amin semuanya? Haleluya. Saya ingin share kepada Anda hari ini yang merupakan perenungan saya belakangan waktu ini. Ayat ini merupakan ayat yang sangat foundational. Setiap daripada Anda yang besar di gereja pasti pernah mengalami. Ya, saya kasih judul sheepish gitu ya. Bukannya malu, tapi ya kita mau belajar seperti sheep hari ini gitu ya. Kita mau belajar seperti domba gitu. Saya yakin setiap daripada Anda yang keluaran dari gereja, apapun labelnya, 3 huruf, 4 huruf, apapun logonya, pasti tahu yang namanya Mazmur 23 ya. Tapi saya berdoa hari ini supaya ayat ini boleh menjadi satu pewahyuan yang fresh buat Anda ya. Buat saya ayat ini seperti wine. Anybody here ada di sini yang suka wine? Mungkin it's okay, tidak akan diadili ya. Saya suka tapi nggak bisa kebanyakan karena alergi. Wine itu sehat kalau diambil dengan moderasi ya. Ada yang ngangguk-ngangguknya yakin banget, ada yang dan sedang menghakimi saya kok pastor ngomongin wine, ya nggak apa-apa ya. Tuhan aja nggak hakimin saya kok. Anyway, wine itu ada mengandung yang namanya resveratrol gitu ya. Itu bisa menyehatkan jantung Anda. Ya cuma kalau diminum kebanyakan ya nggak sehat juga ya. Semua yang baik kalau kebanyakan juga nggak sehat, nggak baik ya. Anyhow, kalau wine itu makin tua, makin bertambah waktu, makin tambah umur itu makin enak. Flavornya makin keluar dan makin baik gitu ya. Bahkan kalau Anda beli wine, anyone who's a wine connoisseur would understand this gitu, bahwa wine yang makin tua itu makin mahal. Gitu ya. Jadi anggur yang makin tua itu tuh makin mahal. Jadi saya melihat ayat ini nih seperti itu gitu loh. Semakin saya bertumbuh dalam perjalanan saya dengan Tuhan, semakin ayat ini nih artinya jadi luar biasa. Saya berdoa supaya Anda juga mengalami hal yang seperti itu. Jangan kalau kita lihat ayat terus, oh gue udah tahu nih, gue udah denger nih, oh gue udah hafal nih, oh dari sekolah minggu udah tahu, masa hari gini masih diotbain juga. Jangan begitu ya. Tapi saya berdoa hari ini biar
artinya itu ya. Jadi wine itu kalau yang paling mahal, yang Napa itu yang 1995, keluaran tahun 95 ya. 95 berarti udah berapa? 20 berapa? 21 ya. Juni 15 ini nanti Juni 15 saya 26 tahun di Amerika. Rasanya ya baru 26 tahun lah gitu ya. Rasanya tahun 95 tuh keluaran yang paling mahal. Kenapa? Karena katanya tahun itu hujannya, amountnya tepat, tanahnya juga tepat, sehingga wine yang di harvest tahun 95 tuh mahal banget gitu ya. Nah, saya ngelihat ayat ini nih pengertiannya semakin hari buat saya ini seperti wine. Kenapa? Karena ada waktunya saya melihat ini sebagai sebuah perkataan yang baik. There were times that I read this as a good story. Tetapi now that I have been a believer for all this time, this is no longer a story, but this is my life story. Jadi pada saat Anda mengalami firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Anda, pemahamannya itu lebih daripada sekedar sebuah cerita. Tapi itu jadi sebuah iman buat Anda dan saya. Ada amin semuanya? Saya ingat dulu long time ago di California ada sebuah film yang dibuat tentang seorang misionari. Dan di dalam film itu ceritanya misionaris itu ayat andalannya adalah Mazmur 23 gitu yang dia baca pada saat dia sedang mengalami tantangan di medan pelayanan yang terpencil. Dan di film itu dibintangi oleh seorang bintang terkenal, dan waktu press conference itu ada reporter yang tanya sama bintangnya, apakah kamu juga percaya dengan Mazmur 23? Oh iya, saya percaya. Terus ditanya, boleh nggak kamu bacain juga di tengah press conference gitu ya. Terus bintangnya bacain. Waktu dia baca, wah orang tuh terkagum-kagum gitu, orang pada tepuk tangan gitu ya. Tapi di luar dugaan wartawan yang sama juga di situ juga ada misionari yang sesungguhnya yang perannya dimainkan oleh aktor ini. Terus diminta, boleh nggak sekarang saya minta kamu yang baca Mazmur 23? Kemudian dia ambil Alkitabnya dia dan dia baca. Waktu dia baca itu, something happens in the room. Dan orang-orang merasakan satu jamahan yang luar biasa. By the time dia sampai ke ayat yang ke-6, pada saat dia katakan, I will dwell in the house of the Lord for the rest of my life. Itu semua yang di satu ruangan itu semuanya menangis. Semuanya itu ngalamin gitu loh, bahwa Mazmur 23 ini bukan cuma sekedar perkataan indah yang biasa ditulis di buletin, di bumper stiker atau dipajang. Tapi ini merupakan keindahan daripada janji Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita ya. Dan ini adalah seseorang yang bukan hanya membaca dari pengetahuan, tapi dia membaca dari pengalaman hidupnya ya. Nah, dengan pengharapan ini saya berharap Anda membaca ayat ini, dan saya berharap Anda pulang nanti baca lagi gitu ya, supaya kita benar-benar bisa mendapatkan kekuatan dari ayat ini. Coba kita baca sama-sama Mazmur 23 mulai dari ayat yang pertama. Mazmur ini ditulis oleh Daud, seorang raja yang dulu juga pernah menjadi pernah menjadi seorang gembala gitu ya. Jadi he knows what he's talking about gitu loh. He knows what he was writing. Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini merupakan ayat yang luar biasa. Ayat ini menjadi ilustrasi dari berbagai macam banyak lagu dan bahkan juga banyak khotbah. Ya, saya yakin Anda sebagai orang Kristen pasti sudah pernah mendengarkan khotbah ini gitu ya. Waktu saya baca ayat ini, saya dalam hati katakan, kira-kira apa lagi yang mau saya omongin yang belum diomongin tentang Mazmur 23 gitu ya. Tapi Mazmur ini menjadi satu hal yang hidup buat saya, terutama juga belakangan ini, karena saya melihat
bagaimana dalam hidup ini kita itu seringkali, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada amin? Ada orang yang bilang, oh hidup ini seperti roda, kadang kamu di atas, kadang kamu di bawah, gitu ya. Pernah dengar gitu nggak? Ya, mungkin idenya menarik, tapi saya menolak untuk jadi squirrel, gitu ya. Saya lebih percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan. Itu tuh biasa, kalau yang pernah lihat bajing gitu, squirrel itu kan ditaruh di kandangnya ada rodanya gitu. Dia lari terus, in treadmill gitu, busy, tapi ya di situ-situ aja, nggak maju-maju gitu ya. Anda ketemu dia besok ya masih di situ juga gitu ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Menurut saya hidup tuh perjalanan. Cuma dalam perjalanan ini ada gunung, ada lembah. Kadang kamu di bawah karena kamu melewati lembah, tapi kadang kamu di atas, kamu melalui gunung. Itu. Tapi whatever it is, di dalam kehidupan kita ini nih ada season after season after season coming and going. Dan itu yang seringkali membentuk Anda dan saya, ya. Makanya saya sangat senang sekali di Alkitab dikatakan He's the Lord of every season. Dia adalah Allah dari segala masa, gitu ya. Jadi mau season apapun dalam hidupmu, Tuhan tetap bersama dengan kau dan dia tetap berkuasa di masa di mana engkau berada. Betul ya? Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah mengalami anaknya sudah mulai besar ya. Minggu depan kita Pak Raymond akan sudah menikah sebenarnya, cuma akan dirayakan di Boston ya, Julia. Itu buat saya, meskipun saya bukan orang tuanya, tapi saya minjem juga seperti orang tuanya, karena saya ngelihat dia masih sekecil siapa ya, masih kecil sekali gitu ya. Di gereja ini dari tahun 2003, 2002 mulai persekutuan 2003. Jadi selama itu kita udah melihat dia sampai sekarang. Kalau Anda sudah melalui itu ya, rasanya tuh dalam hidup wow. Ada banyak season dan ada banyak, setiap season punya tantangan, punya gejolak, betul ya. Kalau di dalam pengkhotbah dibilang ada masa untuk tertawa, ada masa untuk menangis gitu ya. Kalau punya anak pasti perlu menangis. Pasti akan menangis gitu ya, karena ada tantangannya, karena kan kita menggembalakan anak yang hidup bukan mesin gitu ya, jadi mereka punya respon yang seringkali kita tidak sangka, tapi ya itulah kehidupan. Tapi dari situ pada saat saya membaca ini, sebelum saya berkeluarga, sebelum saya menikah, sama waktu saya membaca ayat ini sesudah saya menikah, itu artinya beda. Itu kedalaman daripada ayat ini beda. Anda mengerti maksud saya? Ya, bukannya saya tidak menghargai pernikahan saya, bukannya saya tidak mengasihi istri saya. Ini merupakan berkat Tuhan. Tapi setiap tantangan pasti ada pernikahan. Terbalik. Setiap pernikahan pasti ada tantangan, betul nggak? Mau ngecek aja Anda masih bangun atau enggak. Setiap pernikahan pasti ada tantangan, betul? Apa cuma pastor doang yang pernikahannya ada tantangan? Ya, pasti ada. Orang mau kompak seperti apapun, mau CS seperti apapun, saya kenal istri saya dari SD gitu ya. Ada yang udah kenal istri saya dari SD gitu ya. Tetap kita belajar, tetap kita bertumbuh bersama. Karena kita makhluk hidup, jadi kita fluid, kita nggak akan pernah sama gitu ya. Apalagi seorang manusia itu moodnya bisa berbeda-beda gitu ya. Apalagi seorang wanita gitu ya kan. Moodnya lebih berbeda lagi gitu. Praise God Almighty. Oke. Dalam hidup waktu masih single, menikah ada tantangan. Ya kan? Lagi baru menikah newlywed berdua nih, masih kompak-kompak, masih hangat-hangat ya, dipeluk lah sering-sering gitu, hangat-hangat gitu ya. Itu jangan dikukus tapi bro. Ntar rambutnya gitu ya. Nanti begitu mulai hamil, nah itu seru tuh, itu udah mulai agak nggak tahu turun atau naik tuh kalau perjalanan. Nah, ada lah pokoknya gitu ya. Terus lahir gitu, anak satu, happy gitu. Anak kalau baru lahir masih honeymoon. Begitu dia mulai muntah pertama, nah itu mulai itu ya. Saya kemarin ngelihat ada joke-nya itu, ada seorang bapak yang anaknya muntah di jalan, dia sampai berhenti, dia nggak tahan, dia muntah juga. Terus dia tekstin istrinya sengaja nggak bales biar lu rasain ngurusin anak. Lucu banget tuh. Ya, anak satu, ntar anak happy, senang gitu ya. Akhirnya udah mulai terbiasa, anaknya di mana-mana dibawa gitu ya kan. Anaknya udah mulai bisa jalan, panik lagi, ya, transisi lagi, ya kan. Anak satu struggle, anak dua juga struggle, just in case, gitu ya.
Anak 2 struggle, anak 3 juga struggle, believe me. Ya, ada yang 4 di sini, tolong angkat tangan, doakan kami semua. Gitu ya. Nggak bisa. Anak saya ada 2, Boston dan Rochester. Itu yang di luar ya, udah banyak jadi. Ini hidup ini nih punya, life has its own way of throwing you curveball. Kalau di baseball tuh istilahnya curveball. Kelihatannya dilempar lurus tapi ternyata itu spin bolanya. Hidup tuh kayak begitu, gitu ya. And setiap saat kita mengalami unexpected, semua katakan unexpected. Itulah yang membuat hidup tuh ya hidup, karena banyak unexpectednya. Kalau everything predictable bukan hidup namanya, film. Gitu ya. Udah tahu, kita tinggal baca sinopsisnya aja. Nah, di dalam menjalani kehidupan yang seperti itu ya, kalau kita teliti firman Tuhan, itu akan semakin nyata kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Nah, buat saya, terutama ayat ini, Mazmur 23. Waktu saya baru menikah, nggak punya apa-apa, gitu ya, struggle gitu, berharap nggak tahu mulai dari mana, baca ayat ini, betul, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau dalam bahasa Inggris dia bilang I shall not want, tapi artinya di dalam terjemahan lain I will lack nothing. Dalam terjemahan lain dia bilang I will have everything that I need, bukan everything that I want, tapi everything that I need. Benar, Tuhan setia. Saya sama istri bertahun-tahun, pertama datang ke Boston cuma punya tabungan $700, sampai hari ini ada dan tidak pernah kekurangan. Nggak pernah nggak makan, kelebihan makan sering. Ya, itu karena apa? Karena the Lord is my shepherd, I will lack nothing. Aku tidak akan kekurangan apa-apa, ya kan? Wah, udah happy di gereja, hamil anak 1. Ya, bingung kan? Ini anak makan apa ya gitu. Anak kan makan ya. Begitu beli baby formula pertama baru sadar makanan dia lebih mahal dari makanan kita. Betul kan? Ya gak? Udah gitu bukan gitu aja, makanan mahal, buangannya juga mahal. Kita mah tinggal cuci kering, cuci kering. Dia pakai buang beli gitu loh, nggak bisa dicuci bos. Lagian lo mau nyuci gituan? Males banget gitu ya. Dulu saya belum banyak asyirnya atau tim musiknya, kalau nggak saya bisa kasih ke Dipi sekarang gitu kan. Dan tolong dong bantu gembalamu, tolong cuciin gitu. Kita lihat kekristenan dia gimana gitu. Iya kan? Aduh mahal, saya bilang sama anak saya 3 gitu ya. Kalau diaper kamu dikumpulin kita udah beli 3 mobil nih. Mobil yang Barbie itu loh yang iya kan? Aduh. Tapi ya puji Tuhan kita nggak kita nggak hidup ngeliatin checkbook setiap hari. Ada amin? Kita nggak hidup tiap hari ngecekin kita punya bank account. Tapi kita hidup ngeliatin firman Tuhan setiap hari. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Punya anak 1, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Ya, kita udah plan nih dari awal. Kita emang maunya cuma anak 2. Laki perempuan sama saja. Kalau dikasih laki ya syukur, nggak dikasih ya cukup gitu ya kan. Puji Tuhan dapat anak 2. Adalah dikasih lagi sama Tuhan 7 tahun kemudian. Perempuan, puji Tuhan gitu ya. Waktu sekarang bisa puji Tuhan. Waktu dulu pertama kali dapatnya, Yesus gitu. Jujur, can I be real to you? Ya kan, pastor juga manusia, hashtag. Beneran, Tuhan kita masih kuat nggak ya ini ngurusnya, ini udah mulai rentak. Itu jujur waktu kita tahu hamil Medi itu istri saya, bukan saya, istri saya. Itu kita udah ready mau terbang istilahnya, kita udah ready for take off. Karena anak dua-duanya udah sekolah dan udah mulai steady, jadwalnya ini udah teratur gitu. Udah siap take off nih, istri saya juga udah mulai mau kerja. Mulai lagi kayak Tuhan tuh pencet lagi reset buttonnya, mulai lagi dari nol. Aduh rasanya ya, ini saya struggle. Struggle kalau physical gampang. Tapi kalau mental itu yang paling susah. Terutama di umur-umur seperti ini. Betul? Iya kan? Tapi throughout all those season, setiap kali season itu saya baca ayat ini artinya berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti makin dalam dan makin rich buat saya. Saya mau challenge Anda. Ya, ayat firman Tuhan itu tuh punya time formula.
Ya, kalau pil itu diminum katanya ada time release formula. Jadi ada pil tertentu yang kalau ditelan baru sampai di sini baru dia akan pecah. Ada yang sampai di lambung dia baru pecah karena ya untuk menyembuhkan lambung atau untuk menyembuhkan area tertentu. Firman Tuhan ini juga punya time release formula. Ada ayat yang waktu dulu tuh belum berarti benar-benar sama kamu, tapi begitu kamu baca sekarang ini artinya luar biasa. Karena memang itu dipersiapkan sama Tuhan for such a time as this. Ada amin semuanya? Dan ayat ini nih buat saya nih minggu ini, bulan ini nih, tahun ini nih bener-bener suatu hal yang luar biasa. And I can tell you without shadow of doubt that God is my shepherd. He shepherded my soul. Dia menggembalakan jiwa saya. Karena kalau kita ini, jiwa kita ini punya kecenderungan mengembara. My soul prone to wander, kalau di dalam Alkitab dibilang. Jiwa kita ini punya kita, makanya kalau dibilang kita ini sheep, itu tepat banget. Nanti kita akan bahas sama-sama kenapa sheep dan problemnya sheep itu apa. Karena memang benar sheep itu hobinya apa? Mengembara. Ya, ini luar biasa. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang sheep, mari kita lihat sebenarnya di dalam ayat ini apa yang Daud nyatakan, apa yang Daud gambarkan di dalam Mazmur 23 ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mau ajak Anda untuk melihat bahwa di dalam 6 ayat ini Daud itu mengungkapkan fungsi dan kuasa daripada Tuhan sebagai gembala di dalam arti yang luar biasa. Ya, the shepherd itu it's no doubt that every sheep need a shepherd. Halo? Ya, it's no doubt that every sheep needs a shepherd. Setiap domba itu butuh gembala. Ada amin? Setiap domba itu butuh gembala. Dan yang kita pelajari di dalam Mazmur 23 ini is the fact that the shepherd ini wears many hats. Ya. Jadi gembala kita yang di Alkitab ini dia memakai banyak topi gitu ya. Ya, topi yang pertama yang dia pakai ini di dalam ayat ini Daud dengan luar biasa menggambarkan bahwa he's not only a shepherd, tapi he is a leader. The Lord is my shepherd. Coba kita balik lagi ke ayat itu. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, ya kan? He makes me lie down in green pasture. He lead me beside the still water. Ya, dia yang memimpin kita. Jadi sebenarnya yang penguasa dalam hidup kita itu ya bukan kita, tapi dia. Yang akan in charge itu seharusnya bukan kita, tapi dia. Kita tugasnya apa? Submit dan ngikut. Ya. Di dunia yang postmodern dan milenialis seperti sekarang ini pernyataan yang sulit. Karena ada dua krisis. Pada saat dikatakan the Lord is my shepherd, ya, Tuhan itu adalah gembalaku atau Tuhan adalah otoritasku. Ada dua krisis yang terjadi di dunia. Yang pertama adalah krisis daripada integritas, yang kedua adalah krisis daripada crisis of integrity sama crisis of humility. Ya, yang integrity itu dari atas, yang humility dari bawah. Jadi yang dari atas ini ada banyak leader yang mengabuse kuasanya dan mereka tidak bertindak dengan integritas sehingga office yang mereka pegang sebagai leader itu tercemar. Hari gini kalau kita sebutkan TV evangelist, banyak orang yang langsung sinis. Betul nggak? Ada orang yang bilang, oh pastor mega church, langsung sinis. Kalau ada orang yang, oh ini dia senator, oh dia nih politician, langsung kata politician aja, langsung orang tuh rasanya, aduh, apa ya istilahnya, oh ini pasti orangnya nggak jujur, betul nggak? Jadi ada association, guilty by association. Gitu ya kan? Kenapa? Ya karena saya nggak bilang semua, kita nggak generalisasikan, tapi ada banyak orang yang di dalam fungsi otoritas dan leadership, mereka tidak bertindak dengan integritas. Sehingga orang melihat itu sebagai suatu aib ya. Sehingga banyak orang yang sekarang sulit percaya dengan figur otoritas. Dan kalau Anda pikir ini nggak buruk ya, Anda bisa lihat dari tren dari anak-anak zaman sekarang yang berani banget ngelawan orang tua. Ya, berani banget tidak menganggap, tidak menghormati, bahkan bukan hanya orang tua, tapi juga civil authority. Polisi dilawan, guru dipukulin, ya, polisi dicuekin. Di Sacramento lagi krisis sekarang nih.
Karena orang bisa kebut-kebutan depan polisi, polisi datang malah mobil polisi ditimpukin, ditendangin, polisinya kabur. Padahal yang pakai pistol polisi. Ya sebenarnya mereka pakai pistol juga sih, yang lain gitu ya. It's so bad gitu loh. Disrespect. Jadi yang di atas tidak mencerminkan, yang di bawah ini juga tidak mau menundukkan diri, tidak mau merendahkan diri untuk dipimpin. Ya. Di dalam ayat ini Daud ini mengungkapkan suatu revelasi yang luar biasa bahwa Tuhan itu ingin memimpin kita. He's not only a shepherd but he is a leader. Dan tepat banget kalau dibilang sheep gitu ya, dan dia shepherd karena sheep itu untuk istirahat perlu dibantu, untuk minum perlu dibantu. Dia tidak bisa menemukan makanannya sendiri. Perlu dipimpin ke padang tempat dia makan. Itu sebabnya a sheep needs a leader. Ya, dalam ayat ini juga Daud menggambarkan bahwa sheep ini the Lord is also a protector. The shepherd is a protector. Dia katakan apa? Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, karena kamu besertaku dan gada dan tongkatmu. Itu yang membuat aku comfortable. Itu yang menenangkanku, comfort me ya. Ini beda ya. Ini satu hal yang berbeda. Orang dunia itu cara mereka mendefinisikan comfort beda dengan domba mendefinisikan comfort. Buat domba, tongkat gembala itu adalah comfort buat mereka. Buat orang dunia, mereka they want to be left alone. Don't fence me in. Jangan atur gua, don't tell me what to do, leave me alone. I could care less what you think. Yang penting gue bahagia, gue happy. Ya, don't bother tell me anything. Gitu ya. Saya dengar cerita dari Pastor Ronald. Siapa ya waktu di Bandung katanya ceritanya Pastor Victor ya. Ada anak yang ditegur oleh Pastor Victor. Sesudah ditegur, anaknya malah bersyukur. Kak, terima kasih ya udah marahin saya. Sering-sering ya kak marahin saya. Ya karena tidak pernah dimarahin, tidak pernah diurus oleh orang tua, tidak pernah itu diberikan yang namanya tongkat penggembalaan. Kita ini tercipta untuk sebuah penggembalaan. We are created for God. We are created for authority. Even though many times kita selalu menguji otoritas, tapi we are wired for authority. We are wired for covering. We are wired for God. Kita ini tercipta untuk berada di bawah Tuhan. Cuma pada saat dosa masuk, benih pemberontakan itu ada di dalam diri kita. Sin messes up the harmony that once was in the Eden, in the Garden of Eden. Dulu everything is one accord. Semuanya dulu in harmony. Sebelum dosa masuk, begitu dosa masuk, it becomes a discord. Jadi tidak ada harmony, sehingga bertabrakan. Kita tahu, seperti Paulus katakan, hal yang aku tahu aku perlu lakukan, tidak aku lakukan, malah apa yang aku seharusnya tidak lakukan, malah aku lakukan. Itulah produk daripada dosa. Sin messes up our understanding and the will of heart, itu jadi bertabrakan. Sebenarnya dalam hati kita tahu kita perlu taat, tapi kedagingan kita selalu melawan. Tapi sesungguhnya kita ini diciptakan untuk dibina, kita ini diciptakan untuk digembalakan. Domba itu adalah creature yang tidak bisa hidup, tidak bisa eksis kalau tidak digembalakan. Tidak bisa. Anda boleh lihat di National Geographic, boleh lihat di Animal Channel, itu akan dibuktikan. Ya. Dan nature daripada Tuhan kita tuh ya as a shepherd adalah dia protector. Dan kalau kita tahu bahwa keberlangsungan hidup kita ini tergantung dari perlindungan Tuhan, maka tongkat dia itu bukanlah hal yang menakutkan, tapi itulah justru yang membentuk kita. Your rod and your staff, they guided me, they comfort me. Ya, gembala ini bawa dua tongkat. Yang pertama rod ini untuk memukul serigala, untuk memukul singa, dan juga untuk memukul beruang. Tapi kalau staff itu adalah tongkat yang untuk gembala jalan, tapi juga untuk menarik, mengarahkan domba yang sudah mulai menyimpang. Gembala punya dua tongkat ini. Jadi ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Daud juga menyatakan dalam Amsal ini bahwa dia bukan cuma leader, protector, tapi Tuhan ini juga provider. Semua katakan provider. Dia yang menyediakan. Ayat yang kelima dikatakan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over.
Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini luar biasa. Sebenarnya yang Tuhan yang ditulis sama Daud ini maksudnya apa ini? Ayatnya dia ini bukan cuma sekedar di-provide sama Tuhan, tapi di-justified. Karena pada saat Tuhan memberikan pesta bagi kamu di depan lawanmu, itu artinya Tuhan memberikan kemenangan padamu atas semua musuhmu. You are validated, you are justified. You are not just provided, but you are justified. Ini luar biasa. Jadi makanya jangan mengangkat dirimu sendiri jadi hakim. Dialah hakim. Kalau Tuhan sudah tinggikan, tidak ada yang bisa rendahkan. Tapi kalau Tuhan sudah rendahkan, jangan coba-coba tinggikan. He always work hard, not only to protect his beloved, but also to promote his beloved. And those that he love, he promote as well. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya. Tapi pay attention jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarkanlah Tuhan yang melakukan ini. Jangan Anda yang cari-cari pesta untuk nunjukin di depan lawan Anda. Halo? Karena kemenangan itu lebih sweet kalau diberikan dari Tuhan, bukan hasil usahamu sendiri. Ada amin semuanya? Jadi jangan doanya, Tuhan lihat Ngana nanti ya, Tuhan mau bikin pesta for kita di depan Ngana. Lihat Ngana, jangan begitu. Ampuni orang, doakan, berikan berkat, release blessing, and biar Tuhan yang determine. Ada orang yang tidak mengutuk, tapi begitu Tuhan tidak memberikan dia hidangan di depan lawan, marah. Oh Tuhan gimana sih? Katanya janjinya mau kasih hidangan. Kapan nih partai ini Tuhan? Udah lama nih. Dia gembala, Anda nih sheep. Ya, jangan berubah gitu. Terus ntar tau-tau dombanya naik, berdiri 2 kaki. Gembala, bosen nih gue makan rumput. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. He is our provider. The shepherd wears many hats. Jadi Anda jangan khawatir deh. Shepherd Anda nih, dia tuh merangkap banyak jabatan dan dia tahu apa yang terbaik buat Anda. Dan dia akan lakukan itu. Semua boleh gagal, dia tidak akan gagal. Ada amin semuanya? Alright. Now, itu kenyataan dia sebagai seorang shepherd. Bagaimana dengan kenyataan sheep? Ya, sheep itu has many problems. Dan sheep itu siapa? Kamu. Salah. Sheep itu tengok ke kiri kanan bilang kamu nih sheep gitu. Mulai terjadi perpecahan. Istri ntar nuduh suami, kamu sheepnya. Kamu black sheep. Mending black sheep daripada kambing conge. Ya, kambing hitam. Ini kita nggak ngomong kambing ya, kita ngomong sheep. Beda, oke? Tolong ditulis beda ya, oke? Ini sheep. Kambing tidak punya bulu, bulunya nggak banyak, itu ya. Nggak pernah ada orang pakai baju wool dari bulu kambing itu bau, ya. Ini nih sheep, oke? Nah, let's learn the fact that sheep ini nih punya banyak problem, ya. Dan sheep ini bicara siapa? Yakin? Jangan kita lah, saya. Ya, oke. Sheep itu apa? Yang pertama problemnya apa sih? Sheep itu defenseless, helpless. Wow, luar biasa. Udah cukup tersinggung? Gimana sih Tuhan, lu gak tahu gue lulus dari mana? Lu gak tahu gue ban apa? Ban dalam. Hands nih, elah. Tuhan lu gak tahu gue nih kerja di mana? Kamu gak tahu saya shift leader, pastor. Pastor. Kamu gak tahu. Tapi ya itu yang Tuhan bilang, jangan marahin saya. Dia yang nyiptain kita, kalau dia bilang kita shift mau ngomong apa? Iya kan? Kalau saya seorang carpenter, saya ciptakan kursi. Tahu-tahu satu hari dia bilang, saya bukan kursi, saya mau di bagian sofa. Pinteran dia daripada gua. Defense. Belum pernah ada di headline, di koran manapun, di belahan dunia manapun, satu orang mati digigit sheep. Nggak ada. Belum pernah ada orang yang ditanduk oleh domba sampai luka parah. Itu nggak ada. Karena sheep itu nggak punya defense mechanism. Tanduk kagak punya, kaki gampang patah. Gigi rata semua didesain buat makan sayur. Kagak ada canine, nggak ada taring. Jadi yang ada orang geli digigit domba, bukan luka.
Gitu. Kenapa dong anak? Tacigi bang. Nggak ada tuh, pernah ada orang mati dilaporkan di mana gitu di Afrika, karena domba Afrika rada beda memang mungkin ya. Nggak ada. Mau lihat dari negara manapun, benua manapun, domba itu defenseless. Tidak bisa mempertahankan diri sendiri. Belum pernah ada di YouTube video going viral, domba berantem sama kobra dan menang. Coba tunjukin ke saya. Kalau ada kita rayakan bersama-sama. Nggak ada. Domba tuh defenseless, helpless. Dan domba ini bicara siapa? Kamu. Saya. Domba itu gimana sih? Nah ini. Domba ini orang binatang paling parno seluruh dunia. Paranoid banget. Domba itu katakan tuh dia nggak bisa tidur nyenyak kalau gembala ini nggak ada rutinnya. Jadi harus ditidurin gitu, harus diinin. Jadi kalau saya jadi gembala, kira-kira saya atur baris seperti domino, saya lempar, saya dorong yang paling ujung, deg gitu, ya, biar tidur gitu. Itu domba ini, kalaupun dia udah tidur, dia gampang banget bangun, karena gampang banget takut. Ada bunyi dikit di semak belukar, dia bangun. Yang nggak beda jauh sama kita lah, ngelihat mobil polisi dikit stres. Nggak beda jauh sama kita, lagi tidur nyenyak-nyenyak, tahu-tahu, wah, udah kunci kamar belum? Udah kunci pintu belum? Ya kan? Gitu. Ada kejadian apa dikit langsung ngecek bank account. Nggak bisa tuh yang namanya rest dalam hidup. Karena kita butuh gembala. Domba nih nggak bisa rest kalau nggak ada gembala. I wish I can read all my findings to you, but bisa selesai jam 8 malam ntar. Domba tuh bener-bener dia tuh gampang banget takut. Jujur di sini siapa yang gampang takut? Kita nggak usah pura-pura lah. Kita banyak takutnya jadi orang, betul nggak? Anda mau kutip ayat apapun ya, kita nih manusia nih gampang sekali hitung-hitungan. Gampang sekali mikir dan sudah gitu diproses, dicerna. Udah gitu, bukannya kalau dicerna keluar, enggak, kena kemah. Biasanya begitu. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa membawa kita kepada rest. Makanya di Mazmur dibilang, sia-sia penjaga tidak tidur semalam-malaman. Sia-sialah pahlawan menjaga kota. Karena Tuhan memberikan berkatnya kepada orang yang dikasihnya pada saat apa? Tidur. Rest itu is a blessing that only God can give. Are you listening? Tuhan Yesus di tengah badai dia bisa tidur. Kita di tengah badai nggak tahu gimana. Ya, ini di tengah badai dia tidur loh. Karena buat dia itu nggak meter. Nah kalau kita di samping dia, tenang kan, patokannya dia aja. Pokoknya gini deh patokannya. Ya kan dulu ada kaosnya tuh kan, ada joke-nya. Kaos ada tulisan di belakang. I'm a bomb technician. If you see me running, please try to keep up. Ngerti nggak maksudnya? Saya nih teknisi penjinak bom. Kalau lu lihat gue lari, lu jangan sampai nggak lari, lu ikutin gue lari. Ya gue aja lari kok gitu. Iya kan? Nah, pokoknya patokan gini ya, Tuhan nervous nggak? Kalau dia nggak nervous ya kita tenang aja. Saya pergi ke kota ini tidak bawa apa-apa, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Gitu ya kan? Saya tahu, nah kuncinya saya tahu saya berada di dalam kehendak Tuhan. Jadi biarpun kita berada di kehendak Tuhan yang kelihatannya, aduh Tuhan, serius nih Tuhan, jangan bercanda ya, gitu ya. Nah, kalau udah ada waktunya dulu, udah setiap akhir bulan mau bayar, ya agak dilirik sedikit lah bank account, tapi Tuhan, ntar lagi akhir bulan nih, tapi ya kamu nggak nervous, ya udahlah, amin, beres. 26 tahun kemudian ya masih di sini. 19 tahun kemudian bukan makin kere, makin diberkatin. Ada amin semuanya? Kita nih orang yang gampang takut. Makanya kita butuh yang namanya gembala. Dan saya ngomong gembala nih, saya nggak bicara saya atau Pastor Ronald ya. Kami betul adalah gembala secara jasmani. Tapi hari ini
Saya mau pertanyaannya mendalam pribadi kepada Anda. Siapa yang menggembalakan jiwamu? Are you being shepherded well? Domba itu apa? Waduh, stubborn. Yang nyebelinnya gitu, udah gak bisa berantem sendiri, udah selalu masuk ke dalam kecelakaan, tapi stubborn gitu. Lu kalau mau tahu Tuhan tuh sabarnya kayak apa, lihatlah seekor domba, itu adalah dirimu sendiri. Ya, ini Tuhan ini luar biasa. Ya, saya baca ceritanya orang yang di farm ya. Jadi dia cerita begini, setiap sore itu domba tuh balik ke barn, ini para shepherd dan farmer ini specifically ngitungin cari domba yang hamil, dicari. Kenapa? Supaya make sure that semuanya kehitung, karena domba tuh ternyata kalau dia hamil, begitu dia mulai kontraksi, nggak peduli di jurang manapun di daerah, dia langsung duduk di situ, di tempat itu saat itu juga. Jadi begitu dia kontraksi, gitu dia langsung bulet, wah gue duduk, udah waktunya nih. Nah yang sering terjadi karena kan mereka membawa kumpulan domba ini ke valley kan. Jadi domba ini sekalipun dia duduk itu ngadep ke valley gitu ya, ke bawah, ya udah dia duduk aja situ dan dia mulai push. Dan kalau tidak dibantu, ya kalau Anda kepalanya ngadep ke bawah, pantatnya ngadep ke belakang, lu mau push sampai kingdom come juga lu kan nggak akan menang lawan gravity. Betul kan? Sebenarnya penyelesaiannya gampang aja. Mbak, muter ya kepalanya di atas. Gitu. Nah itu tinggal ngeden dikit keluar. Gravity is going to help you, betul kan? Tapi dia tuh stubbornnya luar biasa. Pokoknya gue mau begini, udah mager, malas gerak. Udah PW nih posisi wenak. Udah gini aja pokoknya. Terus atau arterinya copot yang di sini mati. Saya nggak bercanda loh, ini kejadian. Jadi makanya para farmer itu yang hamil ada 7 nih, cuma 6 nih. Langsung mereka keluar cari. Jadi itu benar yang firman Tuhan bilang, meninggalkan semuanya di barn, cari satu yang hilang. Dia cari dan hampir pasti kalau itu hamil, pasti dia lagi labor. Dan kalau dia lagi labor, itu gembala tuh mesti bantuin, didorong kalau bisa badannya. And then udah gitu harus kadang-kadang kalau weathernya nggak bagus harus bikin shelter. Kadang-kadang kedinginan, itu gembala tuh harus ngangetin badannya pakai badan mereka. To make sure. Just to let you know that meskipun Tuhan tuh galak, tapi dia tuh sayang sama kita. Dan dia gak akan tanggung-tanggung untuk memberikan dirinya buat Anda dan saya. Ya tapi ya itu, stubborn. Domba tuh stubborn. Kalau mau dengar pengalaman Pastor Ronald dan saya sebagai gembala, wah bisa gak pulang kita. Udah ditolong kok tapi masih stubborn gitu ya. Heran. Kalau katakan Allah ya berontak dibina. udah tahu kali ya di sini. Berontak lagi dibina terus. Berontak lagi dibina. Sesudah sekian lama masih berontak dibinasakan. Habis sudah dibina masih aja stubborn gimana? Ini Pastor Nala yang ngomong loh ya, bukan saya ya. Jadi jangan marahin saya. Iya kan? Ini ada cerita yang saya pernah share, nggak tahu saya pernah share di sini nggak ya? Ada di New Zealand itu lebih banyak domba daripada manusia, 20-1. Jadi kalau nggak dapat jodoh di sana, saya sarankan pindah negara. Kalau nggak, bad illustration. Oke, let's move on. 20-1, 20-1, ntar terus ada cerita, ini di feature di Animals Channel juga. Ada seekor merino sheep. Merino itu adalah jenis sheep yang bulunya tuh yang di harvest bukan daging tapi bulunya. Setiap tahun tuh dia dicukur, gitu ya. Itu kalau Anda buka jas atau sweater itu merino wool. Nah ini dari New Zealand. Jadi ada seekor merino sheep namanya Shrek di New Zealand. Itu dia nih, ini unik karena dia berhasil melarikan diri dari pencukuran tahunan selama 6 tahun. Ini nakal, ngomong stubborn ya, lu kebayang nih ya, udah kagak bisa mempertahankan diri sendiri, udah kagak bisa cari makan, menyesatkan diri. Jadi dia tuh rupanya menemukan cave dan dia ngumpet di situ selama 6 tahun. Sampai waktu farmernya ketemu dia tuh udah gak kenalin. Saya ada fotonya nih.
Mestinya saya masukin nih. Nih lihat. Ini nggak tahu mukanya di mana. Ini waktu ketemu farmernya udah nggak kenalin ini. Kamu ini sheep apa wool? Kamu ini sheep atau awan atau gimana? Ya. Akhirnya begitu dia dicukur, Anda tahu itu berapa tuh? Dan nyukurnya tuh cuma 10 menit loh. Dia nggak mau. Karena buat dia so undignifying. Who are you to tell me, pastor? Ya kan? Ayo sini datang duduk. PA sama-sama. Enggak mau. 10 menit aja kita doa bareng. Enggak. Akhirnya jadi gemuk deh. Ini dicukur 60 pounds woolnya. Pernah megang wool 60 pound? 60 pound loh. 60 pound. Iyo aja gak 60 pound kali berarti. Kurus banget Iyo. Saya cuma paha kanan aja 80 kali. Jangan khawatir Iyo, gue juga. I'll take equal share of humiliating myself. Anyhow, 60 pound itu bisa jadi berapa ini catatannya? Itu bisa jadi 20 suit buat grown up. Dia nggak mau, dia melarikan diri. Anda tahu nggak? Ini bahayanya macam-macam. Yang pertama, kalau dia ini terlalu tebal woolnya, nomor satu, kakinya dia tuh tidak dibuat untuk menahan beban yang terlalu banyak. Sheep ini, jangankan wool 60 pound, kadang-kadang diajak jalan aja kakinya bisa patah. That's how fragile a sheep is. Kebayang ya 60 pound. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kebayang nggak? Kalau summer, dia pakai wool 60 pound, terlalu panas, bisa mati. Maka ini ajaib memang, ini kayaknya ada malaikatnya yang ngipasin gitu ya. Kebayang nggak summer di New Hampshire gitu, ke danau apa yang kita biasa pergi? Terus Anda pakai jumpsuit, terus pakai wool. Itu kalau nggak mati kepanasan, mati diledekin orang. Percaya deh. Gila lo, mati, bluk gitu. Humiliation, death by humiliation. 60 pound mati. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau musim hujan, wool kena air, kering aja beratnya 60 pound. Kalau basah, berapa beratnya? Again, kakinya dia ini nggak built for that, bisa patah dan mati. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia ini suka jalan masuk ke mud pit. Mud pit tahu ya? Kolam yang isinya mud. Dan kalau dia beratnya kayak gitu, kakinya masuk, set ketanam, dia nggak bisa ngangkat lagi. Ya udah dia di situ deh jadi kayak lollipop buat serigala-serigala. Tinggal serigala-serigala datang dan jilat-jilatin aja udah. Itu udah nggak bisa kemana-mana dan pasti mati. Makanya ini nih keajaiban dunia. Kenapa kok dia hidup? Makanya masuk koran. Nah, tapi ini mau mengilustrasikan kepada Anda bahwa udah nggak bisa apa-apa aja masih stubborn. Bayang nggak? Yang terakhir, sheep nih gimana? Dia tuh rebellious, suka berontak. Suka berontak, seneng banget berontak. Yesaya 53 katakan, all we like sheep have gone astray. Sebab kami sekalian ini adalah seperti domba yang tersesat dan sudah menyesatkan diri. Ini merupakan kenyataan kita, ya. Ingat ya ini baik-baik ya, domba ini apa. Dan Tuhan katakan, akulah gembalamu dan kamulah domba-dombanya. Kalau Anda tersinggung, saya harap Anda bisa belajar untuk merendahkan diri dan ngaca. Jangan memandang bahwa Tuhan kamu menggambarkan aku begitu rendah. Bukan, maksudnya Tuhan adalah kamu itu bergantung pada aku. Aku nih melengkapimu, tanpa aku kamu tuh terekspos dengan elemen-elemen yang bisa mencelakakan dirimu. You need me more than you realize. And the good news is that I am the kind of shepherd that is a good shepherd. I am a leader, I am a protector, and I am a provider. Dan kamu akan mengalami kebaikan Tuhan in the land of the living. You will experience the goodness of the Lord in the land of the living. Tapi kita mesti mau untuk menyerahkan diri kita untuk digembalakan di dalam
kasih anugerah Tuhan. Oke. Saya mau tutup dengan pengajaran ini. What do we actually mean when we say the Lord is my shepherd? Apa yang kita sebenarnya maksudkan pada saat kita mengatakan the Lord is my shepherd? Yang pertama ini yang Anda harus tahu, yaitu bahwa the Lord is my shepherd itu adalah it's an expression of dependence. Nah ini yang sulit buat kita, terutama orang-orang yang tinggal di Amerika. Kita mungkin bukan orang Amerika, kebanyakan daripada kita. Tapi kita udah tinggal di Amerika dan cara hidup orang Amerika ini kita junjung tinggi dan kita udah sedikit banyak mulai bersifat seperti orang Amerika. Orang Amerika itu menjunjung tinggi asas yang namanya independence. Betul ya? We don't like people to control us. We resent it when other people are making decision on our behalf. Kita marah kalau orang membuat keputusan buat kita tanpa sepengetahuan kita. We prefer to be in the position of strength where others may be dependent upon us. Kita lebih mendingan kita yang berada di posisi yang kuat di mana orang lain bergantung kepada kita. Tapi untuk bergantung kepada sesuatu atau seseorang itu, itu bukan style orang Amerika banget. People in our society itu have difficulty with authority. Orang di dalam masyarakat kita ini itu punya kesulitan untuk bisa menghormati otoritas. Ya. Tapi kenyataannya Tuhan katakan, the Lord is my shepherd, the Lord is your shepherd. Kalau Anda mau mengalami berkat kehidupan seperti seekor domba yang digembalakan dengan baik, Anda harus bergantung kepada gembala Anda, yaitu Yesus. Bukan Pastor Ronald ya atau saya ya, jangan habis ini Pastor Ronald anterin dong kerja, Pastor Ronald tolong dong, Pastor Ronald tolong, bukan itu maksudnya. Tapi kita harus benar-benar bergantung kepada Kristus sebagai the shepherd of our soul. Ya. When Anda ingat kan gambaran daripada seekor domba itu seperti apa tadi, betul ya? Restless, defenseless, helpless, ya kan? Stubborn, rebellious. Hopeless lah basically, kalau ditinggalkan sendirian. Ya kan? Itu adalah gambaran kita. Dan pada saat kita berkata, Lord, you are my shepherd, that makes him a shepherd, that makes me what? That makes me a sheep. And as a sheep, basically, when you call someone your shepherd, basically what you are saying is, I need help. I need help. I cannot do about by myself. Aku nih gak bisa sendiri. I will not survive by myself. Lord, I need help. But the problem is too many of us are too proud to say I need help. Saya berdoa hari ini supaya kita boleh menjadi pribadi yang rendah hati, mau merendahkan diri dan berkata, Tuhan, sebaik-baiknya aku, sekuat-kuatnya aku, sehebat-hebatnya aku, I need your help. I need you, Lord. Without you, I'm lost. Without you, I'm going nowhere. Without you, I'm like a beautiful coffin. Seperti peti mati yang indah. Indah tapi ya peti mati. You know, tanpa engkau aku nih, it's like a ship without a steering wheel. Seperti kapal tanpa kemudi. Without you, I'm nothing. Paulus katakan dalam firman Tuhan di dalam kitab Roma, apart from Christ I cannot do anything. Apart from Christ, tanpa Kristus aku tidak bisa berbuat apa-apa. So ini artinya, when you say the Lord is my shepherd, you are actually basically saying, I'm dependent on you, Lord. Aku butuh engkau. I need your help. Tanpa engkau aku tidak bisa. When you say the Lord is my shepherd is a statement of ownership. Nah ini lebih gawat lagi. Ya. Beribu-ribu tahun di dalam tradisi daripada orang Mediterania dan juga Middle Eastern, seorang gembala itu selalu menandai dombanya dengan pisau yang tajam di telinga mereka, di notch. Dan setiap gembala punya pattern atau pola daripada notch yang berbeda supaya tahu, oh ini adalah domba dari keluarga Politon. Dari mana taunya ini kupingnya ini ada tandanya nih P. Ya kan? Di zaman sekarang di Amerika modern juga kalau di cattle ranchers ya sapi-sapi juga ditandain di brand nih. Kalau domba tuh dulu tuh dari kupingnya di pierce.
They do the same thing to slave, human slave. Di pierce ininya. Di zaman Alkitab juga. Kupingnya nih ditandain, dikasih ditindik gitu ya. Ya, bertahun-tahun. Each shepherd has a distinctive notch. Nah, Anda tahu nggak, buat kita orang Kristen mungkin kita udah nggak ditandai lagi di kuping. Oh, coba ini gereja mana ini? Oh ini City Blessing. Oke, coba lihat ini sebelah. Oh RCBC. Oke. Coba lihat. Oh BCBC ini. Neng, gereja mana, Neng? Berani-berani lu. Ya kan? Neng nggak ada yang punya. Ya kan? Zaman sekarang Alkitab tuh mengajarkan, it's interesting di New Testament, it describe Christians itu as one who bears the cross. Sebagai orang Kristen tuh kita memikul salib. Itu tandanya bahwa kita tuh yang punya siapa. Iya kan? Kita nggak ditandai secara fisikal, tapi kita ditandai secara rohani. Kalau zaman dulu orang Kristen, orang Yahudi disunat. Zaman sekarang bukan sunat itu, tapi sunat hati, betul? Ya kan? Di dalam Alkitab dikatakan, those who believe in Him, His disciple must carry the cross, pick up the cross daily. The cross becomes the symbol that we belong to Christ. Who is our shepherd? Christ. The owner of our soul is Christ ya. Tapi saya katakan, crossnya itu bukan kalung salib. Karena banyak yang pakai kalung salib belum tentu Tuhannya Kristus. Ya kan? Tadi saya bilang di bosan rapper itu salibnya gede-gede. Lebih gede dari Anda, gedean salib dia daripada jam Anda. Sama asbak di rumah, gedean salibnya dia. Kalau menang awards, oh thank you Jesus, I like to say Jesus. Saya kebayang itu di surga Tuhan lagi nonton popcorn sama Gabriel sama Michael ngeliatin, lagi nonton ini Grammy Award. Terus begitu, I like to thank Jesus. Jesus, Gabe, kita pernah ketemu dia ya? Kita ketemu di mana ya? Everybody can be quoting Jesus, can be name dropping Jesus, but doesn't guarantee they know Jesus or Jesus know them. You know, ya of course Tuhan tahu dia, tapi nggak ada hubungan. They don't belong to God. Salibnya gede-gede, sampai saking gede sampai jalannya begini. Itu anak-anak zaman sekarang jalannya begini, gaya gitu, dikira kayak bukan, itu mereka keberatan. Ada kalungnya gede-gede, cincinnya gede bling-bling, what's up bro, itu sampai ngerapnya ambil gini-gini, itu karena keberatan, bukan karena gaya. Orang kalau normal tuh begini, kalau dipandang tuh dilihat tuh begini, gitu ya kan? Kenapa begini? What's up man? Karena topinya keberatan kali. I like to thank Jesus, ya salibnya kayak jangkar, ya Allah, ini gila banget. Buat kita orang Kristen, salibnya itu bukan yang kayak gitu. Siapa di sini yang pakai kalung salib? Jangan merasa tertuduh, nggak masalah. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting itu adalah kelakuanmu. Yang paling penting adalah kesaksianmu. Buat banyak orang di dunia ini, mereka nggak akan punya kesempatan untuk membaca Alkitab. Satu-satunya yang mereka bisa baca adalah kamu. Kelakuan kamu gimana? Apakah kamu hidup seperti kuda liar? Atau kamu hidup seperti domba yang punya pemilik? Firman Tuhan katakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi domba itu, dia taat dan tertib sebenarnya kalau lagi digembalakan. Dan domba yang taat sama domba yang tidak taat kelihatan. Dari mana kelihatannya pastor? Kelihatan dari dia punya build, lebih sehat, lebih teratur, sama enggak. Domba yang harus dikejar-kejar oleh gembalanya itu akan bulunya acak-acakan. Tapi domba yang selalu dengan sukacita, dengan nurut ngikut gembalanya, itu kelihatannya lebih rapi. Saya udah pernah lihat. Dan this is a fact. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, when you say the Lord is your shepherd, it's an admission of ownership. I belong to Christ. Aku nih ada yang punya. Zaman dulu ya, kan ada lagunya itu, Nona Manis siapa yang punya ya kan. Kalau ada yang nyanyi gitu bilang yang punya Tuhan Yesus nyong. Jangan ganggu-ganggu Pak kita. Beta Tuhan Yesus yang punya. Saya ajarin anak-anak saya perempuan semua soalnya kan. Kalau ada yang tanya di Indonesia nanti, Nona Manis siapa yang punya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya mandor. Nih.
Amen? I belong to Christ. It's not just a slogan, it's not just a statement, it's reality. It's reality. The devil can try me, the devil can send me sickness, diseases, can make me bankrupt, can do anything to me on this world. It's not gonna do anything to my eternity. I can die for all sickness known to man on this earth, but my ownership is in Christ and it's final. Yang mereka bisa lakukan hanya menyakiti tubuh saya. Tapi roh, jiwa, dan hati saya udah ada dalam Tuhan. So, kalau kita tahu ini, kita nggak perlu takut. Ada amin semuanya? When you say the Lord is my shepherd, yeah, it's an expression, it's an admittance of personal relationship. Okay, it's an admittance of personal relationship. Dengarkan baik-baik. Saya mau Anda mengerti ini sungguh-sungguh. Membaca Alkitab teratur, pergi ke gereja tiap hari, tiap minggu, memberi persembahan, mempelajari firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, datang ke prayer meeting, punya Alkitab, tahu firman Tuhan, itu tidak membuat Anda jadi orang Kristen. Halo? Karena yang membuat Anda jadi Kristen, itu adalah apa? Itu adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Jadi jangan sering-sering pakai I'm a Christian. Lebih baik I'm a follower of Christ. Ya, saya ini berusaha untuk mengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Saya punya hubungan dengan Dia. When you say the Lord is my shepherd, itu it's a statement of personal relationship. Karena jelas banget di Yohanes 10 itu dikatakan domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Dan Tuhan Yesus katakan ada juga di dalam kelompok in my flock di Yohanes 10 nanti pulang baca ya, yang bukan dombaku tapi ikut sama-sama ngumpul. Ada juga. When you become so good at becoming a shepherd, you know, even domba yang dari seberang tuh mau nyebrang. Itu terjadi di dalam cerita Tuhan Yesus juga begitu. Nah, saya baca cerita di Uganda ya. Di Uganda ini kalau mereka bukan domba, mereka sapi. Yang sering terjadi adalah apa? Sapinya itu suka lari. Ternyata yang nakal juga bukan domba, sapi juga nakal ya. Sampai yang pusing tuh polisi, karena ini harus digiring dan nggak tahu ini punyanya siapa. You know what they do? Dikumpulin di tengah-tengah lapangan. Ownernya satu-satu disuruh maju dan panggil. Kenapa yang terjadi? Pada saat ownernya ngomong, sapi yang punyanya orang itu langsung nengok dan jalan. Pulang, nggak urusan. Sapi aja tahu loh. Sapi tahu loh. Kopi mana sapi cari-cari. Sapi dan Yesus. Susah emang kalau kebanyakan. I mean, we do this so often, might as well have fun in it, right? So, sapi aja tahu loh. Karena punya relationship. Sapi yang katanya binatang loh. Itu tahu. Domba yang binatang tahu. Kalau manusia yang katanya paling cerdas, tapi nggak punya hubungan, nggak tahu. What does that make us? Ya kan? Kenapa saya share ayat ini? Karena jujur aja, tahun ini dan bulan ini dan minggu ini bukan tahun dan bulan dan minggu yang gampang dan mudah buat saya. Akhir tahun lalu Tuhan kasih ayat, I will do a new thing. It will be a new season. Ya kita semua waktu kalau nerima ayat itu kan puji Tuhan, yes, new season. Tapi di luar dugaan saya nggak nyangka bahwa new things itu will involve a lot of pain and death. Ya, baru dalam 1 bulan aja kita udah ada 4 yang meninggal. You know when you hear the news of death that you know no one about, it becomes statistic. You call it statistic. But when death comes so close to the person that you know and even you love, it becomes tragedy. It's no longer statistic. And lately, this year, tragedy is happening to us. Ya, mulai dari ibunya Pak Raymond, kemudian kita dengar dari Gerda papanya, and then last week
we heard dari mamanya Ibu Selvi ya, baru meninggal juga. Itu kejadiannya cepet banget, dalam hitungan 3 bulan. Kena kanker, ketahuan kanker, gone. Yang lebih kaget lagi yang terjadi di Bandung. Teman kami, saudara terkasih, suami dari Pastor Arlen Johan. Pastor Arlen adalah salah satu tim pastoral dari Pastor Nala Widya, yang tahu-tahu kena stroke dan meninggal. Sometimes you can help to ask, Lord, where are you in this? Itu baru satu hal. Di Boston kita ngalamin yang namanya sakit kanker itu udah beberapa. Kita nih literally lagi biding time nih, lagi nunggu seseorang yang dying. Dalam hidup saya sebagai gembala, itu ya boleh saya bilang, this is the first time I have to hold a hands. And I literally can feel life is slipping by. Saya udah pernah ada di deathbed, melihat hidup beralih menuju kekekalan. Tapi not somebody I know personally and I get to know. Di saat yang sama, minggu lalu saya juga terima kabar papa saya masuk rumah sakit juga. So it's, ada satu peribahasa katakan, they say I have to live one day at a time, but recently several days just come at me once. Ngerti ya? Kejadian ini beruntun, pluk. Pada saat itu, saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, I felt so helpless. I felt so helpless. I keep saying that word, Lord. I felt so helpless. I don't know what to do. Waktu saya lagi begitu, Tuhan ingatkan saya kepada Mazmur 23. Apparently it is that time again for me to read that verse. And waktu saya baca itu, when I begin to read the word, I begin to be in tears because the message becomes so alive to me. Indeed, when I don't know where to turn, when I don't know what to do, even when I don't have the strength to stand, He is my shepherd. He put my feet on the solid ground, and He makes my feet be immovable. The Lord is my shepherd, I shall not want. I will not lack anything. I will have everything that I need. He makes me lie down to green pasture. He leads me beside still water. Anda pernah gak ngalamin Anda tidur, tapi sebenarnya gak tidur? Pernah gak ngalamin gitu? Badannya tidur, merem, tapi pikirannya jalan terus. Pernah gak? Itu yang disebut restless. Dan kalau kita gak hati-hati, itu adalah pembunuh nomor 1. Tapi waktu saya baca gini, Lord, You are my shepherd. Unto You I commit my thoughts. Unto You I commit my feeling. It is You that can make me lie down. It is You that can lead me. You are the one that can give me rest when I need it the most. When you come so close to death, you never appreciated life like that. You never appreciate that verse until you come so close to death. You make me lie down to green pasture. You lead me beside still water. Jujur aja, saya ngalamin, Lord, firman apa yang saya harus baca? Bukan untuk khotbah, but just for me. To feed myself. I felt like I cannot drink. Anda tahu nggak bahwa domba itu nggak bisa minum di aliran air yang keras. Dia harus minum di sungai yang tenang. Makanya itu tugasnya gembala untuk menemukan air yang tenang. Dan di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah storm in our life, believe me, Tuhan bisa memimpin kita ke air yang tenang. Bahkan sekalipun kita mengalami badai, kita akan mendapatkan makanan. Sekalipun kita berada dalam kegelapan, kita tidak akan buta. Kita akan melihat cahaya. Karena Tuhan adalah gembala kita. He restores my soul. Rasanya tuh udah bukan kering lagi ya. Ikan asin, tau gak? Udah kering tuh is an understatement. Udah garing. Rasanya udah kayak di grill 2 kali gitu loh. Pernah gak makan roti di microwave gitu, terus gak langsung dimakan, ditunggu lama jadi keras kan ya. Terus mau makan di microwave lagi. Udah lama-lama jadi triplek tuh. I felt like, Lord,
I'm so drained. I'm so drained. I need you to restore my soul. Orang kalau udah kering bawaannya gampang marah. Betul gak? Nah, jemaat jangan deket-deket saya dulu lah minggu-minggu ini. Ya. Rasanya tuh drain banget. Rasanya aduh. Tapi itulah yang terjadi pada saat kita tuh memiliki Savior Complex. Messiah Complex. Ngerti ya? Messiah Complex itu adalah satu condition di mana kita merasa kita yang harus menyelamatkan nih. Sebagai pastor, kita sering tuh sadar nggak sadar punya yang namanya Messiah Complex. Jadi kecenderungan, wah kalau gua nggak lakukan ini tidak akan terjadi breakthrough nih gitu. Oh harus gua yang beresin gitu. Sebagai pastor seringkali kami merasa, wah we have to do everything. Tapi waktu baca ayat ini baru ngerti. Kita nih domba. Yes, I am your shepherd, Lord. I'm the under shepherd actually. I'm not the shepherd. I'm the under shepherd. But you are the true shepherd. Even an under shepherd like me needs shepherding from you, Lord. I need you to restore my soul. I need you to guide me, lead me to the paths of righteousness. You know when it becomes so pitch black, you don't know left yang mana, right yang mana, lurus yang mana. But you know what? Thank God because the light there is in here itu nggak pernah padam. Di luar boleh gelap, di sini tetap terang. Bahkan kalau itu mati, dia bisa nyalakan lagi. Karena dialah api yang tidak akan pernah padam. The Holy Spirit is the fire. I'm so grateful we sing that song. You know, Holy Spirit can light up the light again within our heart. Though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. I meditate on this a lot lately. I find myself realizing more that I am a helpless sheep and He is the Almighty Shepherd. Church, tonight my prayer, malam ini doa saya supaya setiap daripada Anda boleh respon kepada Tuhan. Siapa yang menggembalakan jiwa Anda? Siapa yang menggembalakan pikiran Anda? Have you been struggling with rest lately? You know, years of driving from Massachusetts and through New Hampshire, saya berkali-kali punya pengalaman yang unik. Seringkali kita ngalamin di Boston terang benderang, di New Hampshire badai. Betul ya? Atau tebaliknya, di New Hampshire terang, di Massachusetts badai. Dan seringkali driving in 95 itu tuh, kita bisa gila gelap banget di New Hampshire. Betul ya, pernah kan Pastor Ron kayak gitu? Gelap banget. We keep driving sampai seolah-olah tuh ada satu titik di mana kerasa banget itu the edge of light and the edge of storm. Begitu kamu keep on driving langsung masuk ke dalam storm. Mungkin ada dari beberapa dari Anda yang feel like that gitu. You are standing at the edge of a storm that is brewing and coming at you. Saya mau katakan kepada Anda, jangan takut. Karena Dia yang akan membimbing Anda. He is the good shepherd. The good shepherd will lead you. Even through the thick of storm, He will not let you go. Dia tidak akan melepaskan Anda. Mungkin Anda sudah berada di tengah-tengah storm. Saya mau katakan kepada Anda, percayalah bahwa akan ada still water. Akan ada terang at the end of the tunnel. Dia akan membawa Anda ke tempat di mana Anda akan menemukan rest. Percayalah bahwa Dia adalah Gembala yang baik. Ada amin semua? Mari malam ini mungkin ada dari Anda yang perlu katakan, Lord, I need help. I need help. I need you to be my shepherd. The best I try, I still fall short. But only you, I know, can make the connection. Only you can finish what I fall short to finish. Amen, church? Hallelujah. Let's pray. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar perkataan manusia boleh berhenti, tapi perkataan firman-Mu boleh terus ya Tuhan. Boleh terus melayani umat-Mu. We learn from the truth of your word in the Gospel of Rome. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu di dalam kitab Roma bahwa
Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. No persecution, no death, no famine, no natural disaster. Nothing can ever separate us from the love of God. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Apakah itu bencana, apakah itu kematian, apakah itu sakit penyakit, apakah itu aniaya, apakah itu siksaan. Nothing can separate us from the love of God. Lord, tonight when we say, Lord, you are my shepherd, it is our way of saying, Lord, we need help. We need help. We are dependent on you, Lord. We are dependent on you, Lord. Where would we go without you? We need you, Lord. We need help, Jesus. Won't you help your sheep, Lord? Won't you help your flocks, oh God? Restore our souls, Lord. Lead us into still water. Make us lie down to rest, oh God. We need you, Jesus, more than we realize. We repent from our rebellions, oh God. We repent, oh God, from our stubbornness, oh God. Tonight when we say, you are my shepherd, we are saying, oh God, we are dependent on you, Lord. We need you, Jesus. You are my shepherd. And I will not lack anything when you are my shepherd, oh God. I will have what I need when you are my shepherd. Lord, this evening when we are saying, Lord, you are my shepherd, we are basically saying that you own us, oh God. We belong to you. We're not the master of our own destiny. We can't even prolong our life, not 1 minute, oh God. Kami gak bisa memperpanjang hidup kami 1 menit ke depan. When we're saying you are my shepherd, we're simply saying, Lord, you own us. We belong to you. Had it not been because of you, we wouldn't be having life, oh God. You died on the cross and paid. Engkau telah mati di kayu salib dan membayar lunas harga untuk menebus hamba, untuk menebus kami semua. We belong to you, God. We belong to you. The devil tried to steal us. The devil tried to drag us. Iblis berusaha mencuri kami dan menarik kami masuk ke dalam kegelapan. Tetapi oleh karena terang kasih-Mu, we are grateful. I believe in God, Lord God Almighty, Creator of the whole universe. The Lord who died on the cross. On the 3rd day, He resurrected. He descended into hell, and on the 3rd day, He is resurrected. He won victory from the dead, took away death, and give us life, and life abundantly. We belong to you, Lord. We belong to you, Jesus. We're not the master. Kami bukanlah Tuhan untuk hidup kami. Tapi Engkaulah Tuhan, ya Tuhan. Lord, when we say, the Lord is my shepherd, it is our admission, oh God. It is our longing, oh God, of personal relationship with you, oh God. We don't want to know you from a distance, oh God. Kami gak mau mengenal Engkau dari jauh. Tapi kami ingin mengalami, ya Tuhan, hubungan pribadi yang erat, ya Tuhan, yang nyata. Kami ingin mengalami, ya Tuhan, hembusan daripada nafas-Mu. Kami ingin mengalami your warm embrace, oh God. We want to feel, oh God, the sweet smelling fragrance of your presence. Kami ingin mengalami semerbak harum hadirat-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. You are my shepherd.
Engkaulah ya Tuhan pemimpinku, Engkaulah pelindungku, Engkaulah yang menyediakan bagiku ya Tuhan. Oh Tuhan, hari ini aku berdoa, biar Engkau boleh menjamah setiap jemaat-Mu hari ini ya Tuhan. Supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tanpa Engkau, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau, kami akan melalui ini semua. Dengan kemenangan yang gilang gemilang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bro, baik daripada Anda hari ini katakan, Lord, I need you. I need you, oh God. I need you more than I realize. Aku membutuhkan Engkau. Oh, come on, let's just worship the Lord. Would you just lift up your hands? Katakan, I need you, oh Lord. Tuhan, janganlah Engkau jauh daripadaku. Jadilah gembala di dalam hidupku. Anda tahu bahwa pikiran Anda perlu digembalakan. Anda tahu bahwa hati Anda ini perlu digembalakan. Perasaan Anda ini perlu digembalakan. Karena seringkali pikiran kita ini mendahului kita. Seringkali hati kita ini menyimpan hal yang buruk. Seringkali hati kita ini berjalan ke arah yang membahayakan, menuju kepada kematian. Tapi hari ini izinkan Roh Kudus menggembalakan Anda. Izinkan Dia menertibkan Anda. Izinkan Dia meluruskan jalan Anda. Izinkan Dia berbicara kepada Anda hari ini. Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu hari ini. Jadilah gembala bagi jiwa kami ya Tuhan. Karena kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Lebih daripada apa yang kami bayangkan dan apa yang kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come Holy Spirit. Touch us again. Lead us, oh God. Set us on fire, oh Lord. Burn our heart again, Lord Jesus. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Oh, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini.